Poin kelima yang ingin saya sampaikan, bahwasanya Allah itu memberikan rizki itu kalau kepada orang beriman itu yang terbaik. Menurut Allah, bukan menurut kita. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Walau basatallahu rizqa li'ibadi." Andai Allah itu lapangkan, bukakan rizki kepada hamba-hambanya, la baghaw fil ard. Niscaya mereka bisa berlaku aniaya di muka bumi. Kadang orang itu tahan dengan godaan rizki yang banyak. Bisa mencobai yang lain-lain. Yang awalnya setia, setelah dapat rezeki yang banyak bisa selingkuh karena ada modal. Walakin yunazzilu biqadari ma yasha. Tetapi Allah itu memberikan, menurunkan rezeki itu sesuai dengan kadar yang Dia kehendaki. Innahu bi'ibadihi khabirum basir. Sesungguhnya Allah itu lebih mengetahui, ya, maha mengetahui dan maha melihat hambanya. Mana yang baik, mana yang tidak, Allah itu lebih tahu. Jadi kata Imam Ibnu Katsir, walakin yarzuquhum minar rizqi ma yakhtaruhu mimma fihi salahuhum. Allah itu memberi rizki apa yang dipilih oleh Allah sesuai dengan kemaslahatan hambanya. Jadi ada. Ini kalau Allah senang kepada seorang hamba itu begitu. Allah pilihkan yang paling bagus. Wa huwa a'lamu bidzalika. Dan Allah itu lebih ngerti seseorang itu cocoknya kaya atau cocoknya miskin. Fayughni may yastahiqul ghina. Allah akan kayakan orang yang memang layak untuk kaya. Wa yufkiru may yastahiqul faqra. Allah bisa jadikan fakir orang yang memang cocoknya fakir. Ada ya, ada orang ketika fakir dia tambah taat beribadah. Ada begitu. Orang yang ketika sakit dia banyak beristighfar. Ketika sehat dia lalai. Ada kan begitu? Ketika sakit astagfirullahaladzim. Banyak berzikir dia. Tapi begitu sehat kan ada ingat-ingatnya pada Allah. Kalau begitu cocok ya dikasih sakit itu. Sebagaimana di dalam hadis yang diriwayatkan dari Rasul, inna min ibadi lama la yuslihu illal ghina. Sungguhnya di antara hamba-hambaku ada orang yang tidak akan membuatnya baik kecuali dia itu diberi kekayaan. Jadi kalau kaya hanya bagus. Walau afqartuhu la afsadtu alaihi dinahu. Kalau aku bikin miskin, agama dia akan rusak. Wa inna min ibadi laman la yuslihuhu illal faqr. Di antara hambaku ada juga orang yang tidak akan baik kecuali dikasih fakir. Walau agnaituhu la afsadtu alaihi dinahu. Kalau aku kasih kekayaan akan rusak agamanya. Jadi bersyukurlah kalau kita ini masih bisa melakukan ketaatan dengan mudah. Walaupun mungkin ya ada yang dikasih kekayaan, ada yang dikasih hutang. Ada juga orang dikasih hutang itu tambah dekat dengan Allah Ta'ala. Ingat terus dia. Ketika lunas nggak tahu lah. Ini Allah yang ngatur lah, intinya begitu. Allah yang ngatur. Harusnya untuk urusan rezeki ini sudahlah nggak terlalu pusing. Walaupun yang penting cari-cari aja, berusaha aja. Ada Rabi'ah bin Ka'ab itu, dia seorang sahabat termasuk Ahlus Suffah. Ahlus Suffah ini nggak punya apa-apa, tinggal di emper Masjid Nabawi. Dia khadimnya Rasulullah. Dia suatu ketika ditanya oleh Rasulullah, wahai Rabi'ah, mintalah kepadaku sesuatu, aku akan beri. Kata Rabi'ah, tunggu dulu ya Rasul, aku pikirkan. Akhirnya berpikir Rabi'ah ini, kalau aku minta harta, semua makhluk itu sudah dijamin rezekinya oleh Allah. Nanti kalau ketemu Rasul, aku akan minta untuk akhiratku. Maka kemudian ketika ketemu Rasul ditanya lagi, sudah engkau pikirkan minta apa?
Kata Rabi'ah, aku meminta agar engkau kelak memberikan syafaat kepadaku agar Allah melepaskan diriku dari siksa api neraka. Luar biasanya Rabi'ah itu di situ. Rabi'ah ini laki-laki ya. Laki-laki, Rabi'ah bin Ka'ab. Jadi miskin, tapi yang difikirkan apa? Yang difikirkan bagaimana kemaslahatan akhirat. Beliau ini berkhidmat kepada Rasul sampai Rasul wafat, baru beliau meninggalkan Madinah. Dan beliau ini tidak kemudian pede benar enggak, walaupun amalnya banyak. Dia berkhidmat kepada Rasul. Kadang-kadang merasa kemudian aku pasti masuk surga, enggak begitu. Sehingga permintaan dia itu adalah bagaimana Allah itu agar menyelamatkannya dari neraka berkat syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kadang penyakitnya orang kalau baik itu tidak berbuat maksiat, penyakitnya kan merasa seolah-olah sudah, wah saya ini masuk surga kan. Saya ini masuk surga itu tuh yang masih riba-riba itu neraka. Kadang kita berpikir begitu. Nah itu harus dikikis, itu pemikiran yang kurang baik. Karena kita nggak tahu. Rabi'ah yang begitu ketaatannya, begitu khidmatnya kepada Rasul, itu masih perlu syafaat Rasul, bukan untuk memasukkan surga, tapi menghindarkan dari siksaan Allah, siksa neraka. Itu tambahan ya untuk masalah ini. Artinya rizki itu ya yang penting ketika ada kewajiban dilakukan usaha sebaik-baiknya. Jangan sampai itu berurat, berakar ke dalam hati kita. Masalah itu Allah sudah jamin.